Sebenarnya modal utamanya itu tuh nggak Nggak kehitung iya, ya, karena kan beli sekarang kan dari dia pertama cuman nyewa Sendiri. toko, terus satu ranjangnya cuma satu, terus ada modal lagi beli ini gitu, kayak dicicil aja, Nyicil kayak gitu. berjalan aja sih sebenarnya Berjalan modal sih. awalnya. Jadi kayak mulai aja dulu. Now go! Berdiri kurang lebih 3 atau 4 tahun yang lalu. Jadi awalnya itu emang iseng-iseng nyoba-nyoba dulu dari si online sendiri doang ngerjainnya. Dia sebagai terapis, sebagai pengelola juga. Terus ada karyawan beberapa 1-2. Akhirnya dengan berjalannya waktu, customer makin banyak. Jadi terapisnya makin bertambah sampai saat ini. Nggak tahu awalnya itu, jadi dulu lucu sih, masih jualan online baju ya. Iya. Jadi jualan online baju, terus tiba-tiba kepikiran untuk buka usaha apa lagi ya. Kita kan orangnya random. Terus kepikiran untuk kursus eyelash. Nah, habis belajar eyelash itu, aku terima 1 orang tuh setiap harinya, karena kan pulang dari toko kan juga udah malam. Nah, dari situ udah mulai banyak peminatnya. Jadi mutusin lah untuk buka studio. Dulu itu nyari nama outlet itu artinya sukses. Oh, amin. Amin. Doa ya. Jadi Iya. Outli itu sebenarnya tuh namanya sedikit typo sih. Harusnya tuh Outli, Jadi gara-garanya harusnya. I-nya itu ketinggalan jadinya Outli, tapi nggak apa-apa sih. Tapi maknanya tetap sama. Nama sukses. Sebenarnya modal utamanya itu tuh nggak Nggak kehitung iya, ya, karena- kan beli sekarang kan dari dia pertama cuman nyewa Sendiri. toko, terus satu ranjangnya cuma satu, terus ada modal lagi beli ini gitu, kayak dicicil aja, Nyicil kayak gitu. berjalan aja sih sebenarnya Berjalan modal sih. awalnya. Jadi kayak mulai aja dulu. Di sini ada eyelash extension, ada nail juga, ada brow henna, ada soon bakal ada waxing juga sih yang bakal diminatin sama banyak orang juga. Harganya itu kalau bulu mata mulai dari 150.000, kalau nail mulai dari 90.000. Masih terjangkau sih. Terjangkau banget sih untuk zaman sekarang. Untuk- Rata sih semuanya best seller semuanya, apalagi dari sulam alis juga banyak, eyelashnya juga banyak, nailnya juga banyak. Jadi kalian kalau misalkan mau cobain semuanya deh. Pokoknya keluar dari sini auto cantik. Cowok banyak juga sih. Cowok banyak juga. Untuk pedi, terus sama ngilangin pecah-pecah di kaki, banyak juga. Dulu dari 2 sih. 2 sampai sekarang udah 32. 32. Untuk saat ini Outlet Studio itu baru 2, ada di Boris Indah sama di sini Geraha Raya. Iya, jadi gara-gara TikTok itu nggak nyangka sih awalnya bikin TikTok, coba bikin video Outlet Studio di upload di TikTok. Nggak nyangka banyak antusiasnya dari TikTok juga. Kemarin sempet juga dari Ambon, bela-belain cuma buat sulam alis doang. Banyak juga betul. yang dari Bekasi. Lumayan berdampak banget sih. Jadi kalau kita kan kayak studio khusus untuk sulam alis, bulu mata, nail, sama kita tuh berkomitmen untuk ngerjain segala sesuatunya tuh dengan detail. Jadi bayar segini udah dapet misalkan nail itu kan biasa belum sama dibersihin mani atau pedi. Kalau di kita udah dapet itu udah lengkap. Jadi nggak usah tambah-tambah Harga mani kita lebih atau pedi kompetitif lagi. lah. Ya.
Di awal-awal pasti berasa sih kalau untuk pengunjungnya, apalagi pas PSBB pertama ya kan. Cuma makin kesini ya makin udah berangsur-angsur lebih normal. Karena kan mungkin udah banyak yang vaksin juga kan, terus udah orang-orang kayak udah terbiasa juga dengan kan COVID gitu. Selama pandemi ya puji Tuhan kita tetap buka. Tapi pas PSBB kemarin sempat tutup cepet juga sih. Tetap cepat Ya, ngikutin protokol dari pemerintah juga kan, jadi kita harus tetap ngikutin. Ya mungkin karena tujuan kita sendiri juga sih, kita kan kerja bukan buat diri kita sendiri, tapi banyak orang yang perlu kita cukupin perutnya sih. Itu sebenarnya sih motonya kita juga Sama sih. ini sih karyawan juga rajin. Kalau pagi-pagi tuh mereka ngaji dulu. Kita Terus mewajibkan kalau- keluar Iya. ngaji. Terus Sabtu Minggu juga. Hari Jumat, Eh, hari Kamis. Hari Kamis setiap juga Kamis ada mereka pengaji. pulang kerja ngaji dulu. Terus wajib sholat. 5 waktu. Gitu. Strateginya itu ya kita harus tetap menjaga kualitas sih sebenarnya. Karena kan orang juga datang ke tempat seperti ini tuh kayak apa sih, kayak ya udah deh kita kesini apa namanya, kita ngelakuin treatment ya kan. Tapi kalau misalkan kualitasnya nggak bagus, nanti orang datang treatment besok ternyata kecewa kan, orang jadi males kan. Jadi mereka bakal datang ke tempat-tempat yang emang yang terbukti kualitasnya gitu. Jadi mereka tuh kayak nggak harus datang berkali-kali, beberapa hari atau setiap bulan beberapa kali kayak gitu. Apa ya? Yang pas PSBB kemarin dia. PSBB kemarin yang sih. COVID yang rame-rame pertama itu sih. Jadi kan PSBB kemarin itu bertepatan kita mau Lebaran ya. Jadi kita juga mau pengen karyawan kita tetap merayain hari raya itu dengan baik. Jadi si Yola mas sempet kayak jual jengkol, jual Jual pempek, makanan sih, iya. biar Jual makanan. biar customer karyawan tuh tetap bisa THR, bisa tetap gajian, nah itu. Tapi habis THR udah kita ngejualan aja. Iya, buat backup backup. studio soalnya jadi minus Iya, kan. jadi minus kan. Oh. Jadi tapi kan kita kayak ya udah sih Kalau- hari raya setahun sekali, jadi kita usahain karyawan kita tetap Kalau ngurangin ngejalanin. karyawan juga kayaknya nggak mungkin soalnya Nggak mungkin. udah karena udah kayak keluarga juga kan. Iya. Jadi ya udah kita survive bareng. kalau sekarang Omsetnya Kira-kira deh. oh ya boleh di atas kurang 3 lebih digit lah. serat Buat dia 3 digit udah di atas. 3 digit itu di satu outlet. satu outlet ya. Sampai sekarang masih harus banyak belajar. Sukanya banyak, dukanya juga ada. Kalau Oh, dukanya. betul. Dukanya, sukanya boleh diceritain. Banyak sih sukanya tuh, ya lebih banyak pasti lebih banyak sukanya sih Sukanya. daripada dukanya. Dukanya tuh kayak misalkan kita dapat customer yang apa namanya, sebenarnya tuh mereka suka dengan treatment kita, cuma kayak mau minta diskon ini itu, jadi kayak ada komplain kayak gitu. Terus kayak lebih ke karyawanan juga sih Kalian ya. juga kalau nyari karyawan itu kayak nyari jodoh. Susah-susah gampang. Ya, susah gampang. Banyak karyawan cuma Iya. kan yang srek gitu, paling kita harus pilih-pilih kan. Kadang kalau misalkan udah deket banget, terus tau-tau dia harus Ada, resign karena karena nikah hamil, gitu, nikah. hamil kan kayak Sedih udah juga. keluar jadi keluarga jadi kayak mencar gitu.